Aduh. Tapi di sana untuk membayar pajak gitu tinggi nggak sih? Tergantung dari pendapatan juga. Oke. Ada dari dia pendapatan sekian ke sekian itu ada yang bebas pajak gitu. Oh, oke. Terus walaupun pajaknya tinggi ya misalkan, maksudnya berapapun biaya kita bayar pajak, tetap di akhir tahun itu pemerintah tetap akan kembaliin ke kita 25% atau sekitar 30% atau ada juga yang 50% balik lagi ke kita, dikasih aja, ditransfer balik ke akun bank kita gitu. Jadi ya Wow. ya untuk kalau kayak aku dan suami ya, kalau kemarin ya kita bayarnya itu sekitar 200 euro, baliknya ke kita itu 100 euro ya, sama aja gitu loh. Jadi Setengah murah juga, doang gitu happy ya juga bayar gitu. pajaknya ya. Bagus Iya, dong, lumayan. Heeh. lumayan untuk ya biar lipstick gitu. Bayar lipstick. Mahal banget 100 euro untuk lipstick doang. Masalahnya gini, aku loh kalau beli lipstick, walaupun aku belum buka, terus nanti aku jalan-jalan lagi, aku lihat kayaknya, aduh lipstiknya lucu. Itu pernah sampai kejadian loh, aku beli lipstick Nocibe, itu kan sekitar 10-12 euro lah satu gitu. Murah sih sebenarnya. Cuman aku waktu aku ngelihat warnanya, ih lucu, aku belum punya, aku beli. Terus nanti jalan-jalan lagi, langgar 2 minggu 3 minggu, aku beli lagi. Ternyata pas aku ngerapihin lipstick aku punya warna yang sama, nomor 7 itu ada 8. Waduh, ya Yang tiga ampun. berubah. Bo, ya kamu cek dulu sebelum membeli, say. Jadi nggak double-double begitu. Iya, jadi kalau kalau lagi jalan-jalan tuh kalau pas udah ngelihat lipstick disusun warnanya gemilang gitu. Berarti kamu koleksi lipstick ya? Lipstick aku banyak tapi semuanya warnanya kebanyakan sama semua. Ya ampun. Dasar, dasar. Untuk jenis fashion sendiri gitu, mereka kebanyakan memang demand untuk shopping holic banget atau gimana sih orang-orang Prancis? Ada, kalau di Paris aku rasa sih banyak yang Oh iya, belanja ya. pasti. Mm. Apalagi orang-orang kita, orang Indonesia itu aku lihat dari YouTube mereka atau dari Instagram mereka, Iya. rata-rata kalau apalagi kalau pas ngumpul-ngumpul itu emang belanja gitu ya. Tapi kalau aku lihat dari orang-orang Perancis yang asli, orang Perancis sendiri jarang sih ada yang belanja. Bahkan di aku aku nggak tahu apa cuman di Perancis aja atau enggak, tapi setahu aku salah satu teman orang Jerman aku juga dia punya style yang sama. Jadi orang Eropa lah ya aku bilang. Mereka tuh sekarang lagi menggalakkan untuk kayak kita loh kalau di Indonesia baju-baju bekas gitu kayak aul-aul. Oh, oke. Jadi mereka bilang kalau bajunya masih bagus, kenapa nggak dikasih kesempatan untuk dipakai sama orang lain gitu loh. Betul, Dan betul. kayak H&M, toko-toko H&M ya, komersial kayak gitu, H&M, itu bahkan banyak yang sekarang tuh kayak recycling. berusaha untuk mereka tuh ditekan gitu loh, karena mereka tuh baju-baju yang kayak udah out of sold, jadi nggak terjual dalam tahun ini tuh kan biasanya digunting, nggak dikasih ke orang gitu. Nah kalau Oh, di oke. sini tuh diperangin banget, mereka suka diprotes gitu, karena di sini orang-orang biasanya kalau baju udah nggak kejual itu biasanya disumbangin ke tempat-tempat yang untuk orang-orang yang lagi dalam keadaan membutuhkan, kayak asosiasi-asosiasi yang bisa ngasih orang baju kalau mereka nggak punya baju. Terus juga ada namanya Emmaus, itu kayak tempat barang bekas dan orang-orang tuh bisa beli baju yang ya yang bermerek atau yang Bermerek bagus tapi dengan harga kualitasnya, miring gitu ya. harganya miring banget, ada Iya. yang cuma 1 euro loh gitu. Jadi Wow. aku dapat jaket kulit yang 17 sama ribu persis itu kayak di benar. toko. Aku lihat di toko tuh harganya 49 euro. Aku Wow. dapetin di Emmaus itu 2 euro. Wow. Lumayan Iya, banget itu, gitu. bargain banget. Itu kan makanya jadi Asli. di sini tuh banyak yang sekarang tuh menggalakkan orang-orang untuk bisa beli baju yang bekas gitu loh.
betul. di sini. Ya sebenarnya sih kalau secara fashion ya, gimana yang Iya, memakai kan. Tetapi kan iya. ada juga orang yang memang membeli Ada yang nggak bisa. brand, ya kan. Jadi ada yang Ya, mungkin kelihatan wow mahal, tetapi pada saat dipakai tuh kelihatan biasa aja. Beda dengan iya, orang yang mungkin ya seperti yang dirimu bilang, orang-orang di Prancis kan secara fisiknya udah keren gitu kan. Dan kita nggak tahu bajunya juga sebetulnya baju bekas, bukan bekas banget tapi yang udah iya. second Tapi hand orang lah Prancis gitu kan. orang Prancis setelah aku tinggal 3 tahun di sini, aku ngelihat orang Prancis hampir hampir ya 60%, 80% orang cewek-cewek ya pendek loh. Yang di daerah 158, kamu gitu. 156 gitu. Masa? Iya, pendek-pendek banget gitu loh. Gue pikir Cuman ya kalau udah tinggi loh. kalau udah pakai boot kan kelihatan tinggi dikit, tapi Iya. sebenarnya rata-rata cewek Prancis tuh kayak kita aja orang Indonesia, tapi cewek-cewek kita orang Indonesia yang tinggi itu tingginya ya banyak juga gitu orang Indonesia tinggi, tapi kalau udah sampai ke sini di sini tuh kayak cewek-ceweknya pendek-pendek semua gitu loh. Aku nggak tahu mungkin apa minum susunya itu udah menurun atau apa nggak tahu. Sebenarnya mungkin itu hanya berapa persen, tetapi ya yang dikenal dunia cewek cowok Perancis itu tinggi-tinggi, langsing, slim, Iya, good itu yang looking lah sedikit, gitu. itu yang sedikit padahal. Aduh. Oh ya, di Perancis sendiri ada berapa macam festival sih dalam setahun? Aduh, kalau festival menurut aku banyak. Waduh, Orang apa Prancis yang kelihatan oke banget? Kan ada kalau yang Paris paling Fashion Week atau apa gitu. ya kalau untuk Paris Fashion Week sih kan itu sebenarnya cuman untuk di Paris kan ya, itu terkenal juga sih. Terus tapi kalau kayak festival-festival yang terkenal ya paling kayak hari nasional kayak ulang tahun kemerdekaan, tapi di sini kan revolusi bukan hari kemerdekaan. Soalnya kan mereka nggak pernah dijajah. Oh iya benar. Ya itu kan ada yang pesawat terbang pakai warna asap-asap merah, Iya. putih, biru gitu kan. Tanggal Terus berapa itu? itu tanggal 14 Juli. 14 Juli. Oh, I see. Terus festival apa lagi ya? Fête Foraine itu kayak festivalnya orang-orang Gipsy gitu. Biasanya mendekati musim autumn gitu lah ya. Kayak ada kayak kalau di kita tuh kayak ada sirkusnya, ada apa biang lala, terus macam-macam games gitu. Terus ya banyak sih kayak hari Santo Santi gitu. Terus yang paling unik kalau di Perancis menurut aku ya, soalnya aku nggak terlalu tahu juga, nggak terlalu banyak tahu juga. Mereka tuh karena aku kan di orang Perancis itu kan terkenal crepes, makanan tradisionalnya crepes. Nah itu kan ada hari apa? Day gitu? Bukan crepes day juga, tapi hari peringatan kenapa crepes itu bisa terjadi kan? Itu kan jadi di hari itu tuh orang-orang pada bikin crepes di rumah kalau di tempat aku sini gitu loh. Wow. Terus ada L'Epifani. L'Epifani itu perayaan yang dilakukan di hari Minggu pertama setelah Christmas, setelah tahun baru, Oh, ya, itu hari Minggu pertama setelah tahun baru. Itu kayak perayaan 3 raja gitu. Kalau di orang Kristen ada yang namanya, ada dulu zaman dulu katanya kan ada 3 orang maju, 3 raja yang nyari di mana bayi Yesus itu dilahirkan kan. Nah itu dirayain gitu. Jadi makan kue terus nanti yang dapat batu atau mainan kecil di dalam kue itu dikasih mahkota gitu. Wow, oke. Terus yang uniknya lagi di Perancis nih sebenarnya ya setiap hari itu ada perayaan, tapi nggak dirayain umum sama semua orang juga. Jadi kayak misalkan suami aku itu kayaknya dia 11 Agustus deh namanya. Jadi setiap nama orang Perancis itu kan jarang banget kreatif gitu ya. Namanya itu doang gitu. Namanya itu doang dan nggak kreatif gimana? Ya namanya ya kayak Gaetan, terus atau namanya apa ya, misalkan yang paling terkenal di Prancis tuh kayak
Felix. Madeline, Margaret, Nicola. Nicola kayak Italiano dong. Ya tapi cara pengucapannya itu nanti beda. Iya betul. Nicola. Aku nggak bisa ngucapinnya. Jadi setiap nama itu ada satu hari di dalam kalender itu dirayain. Kalau suami aku itu setiap tanggal 11 Agustus. Jadi suami aku ulang tahunnya 2 Desember, tapi nama dia Gaetan itu dirayakannya tanggal 11 September. Jadi 2 kali perayaannya. Ini 2 kali. Oh my god. Seriusan itu kenapa bisa begitu? Iya, jadi kan nama-nama orang Perancis itu kan terinspirasi dari Santo Santi, orang-orang suci gitu kan. Jadi kan emang ada perayaannya, setiap nama itu diperingati ini Madeline, hari apa. Jadi di kalender orang Perancis itu di belakang tanggalnya itu ada nama Santo Santinya itu. Nah, jadi pas nama kita nama orang Perancis yang kenanya di tanggal berapa itu dirayain juga, nanti kita SMS Happy Gaetan's Day atau Happy Madeline's Day gitu. Baru tahu loh, sumpah. Kalau anak kamu juga pasti begitu juga atau enggak? Kalau nama aku Angelita nggak ada. Enggak, kalau anak nggak ada deh. Kalau Ethan? Kalau Ethan kayaknya ada, tapi aku lupa dia tanggal berapa. Terus cuman kalau nama kembaran aku Angelina itu ada juga. Kalau di Perancis, kalau Angelita jarang. Tapi jujur baru tahu loh kalau di Perancis tuh memang harus ada 2 perayaan gitu, ulang tahun sama merayakan nama juga gitu. Itu unik loh, sumpah. Gue nggak tahu. Sumpah unik, menurut aku unik. Iya, unik banget. Mungkin the one and only ya, hanya di Perancis doang. Iya, soalnya aku nggak tahu juga ya kalau di negara Eropa yang lain, tapi yang aku tahu ya cuman yang di sini aja kayaknya gitu. Jadi setiap hari kayaknya kasih selamat melulu. Iya benar. Bayang kalau kita punya teman atau keluarga gitu yang benar-benar hari ini, besok lo, dan besok. Dalam 1 tahun itu setiap hari kasih selamatan orang. Selamat, benar. Selama di Perancis, makanan favorit apa yang Rambu suka? Kalau kue itu flan. FLAN, flan. Itu mirip-mirip kayak kue tart susu Indonesia. Cuman dia apa ya? Ya agak beda dikit lah ya. Di bawahnya tuh kan kayak pate gitu loh. Jadi kayak crispy. Bagian bawahnya, kalau bagian atasnya lembutnya sama lah. Sama, ya benar. Terus sama eclair tuh kue kayak mirip kue sus gitu tapi panjang. Yang tipis gitu ya, panjang. Iya, panjang tipis, terus di atasnya ada selai coklat atau kopi, di dalamnya ada diisiin krimnya juga gitu loh. Iya. Kalau untuk makanan sih lidah aku emang Indonesia banget ya, apalagi orang NTT itu sukanya pedas-pedas. Jadi ya emang aku nggak begitu suka. Jadi nggak begitu favorit. Gitu. Bisa makan sih iya, tapi untuk jadi favorit enggak lah. Aku kayak nyoba oke, tapi kalau untuk bilang oh aku mau lagi nanti enggak. Tapi gue suka escargot loh. Escargot? Iya, yang itu apa? Keong. Oke. Escargot, iya. Itu kan pakai butter, pakai dimasaknya di pakai butter kan? Iya. Enak banget. Kalau entree enak sih, tapi kalau aku sukanya nggak kenyang sih ya Bu. Iya nggak kenyang, itu deh kayaknya alasan utamanya. Karena orang sini masak nasi, dessertnya ada salah satu dessert di Prancis itu riz doulet. Itu jadi kayak nasi dimasak pakai gula sama susu, terus nanti kan didinginin dulu baru jadi dessert kan? Ya. Terus bisa dituang karamel di atas atau apa. Menurut aku kayak bayangin deh nasi dimasak pakai gula sama
Iya, jadinya nanti kayak bubur penuh gitu, kayak Iya, iya, bubur tapi yang kayak berasa makan susu, iya. ada pakai Terlalu pakai creamy, terlalu gula. manis. Iya, iya. Iya gitu. Aneh sih, tapi orang Perancis juga sebenarnya 90% nggak ada yang kenal namanya jus alpukat. Jadi ketika aku buat jus alpukat menurut mereka aneh. Karena di sini kan Benar. makan alpukat itu sale, Iya, iya, iya. alpukat tuh asin atau Iya, dimakan pakai tomat, pakai iya, kayak kayak orang guacamole gitu loh. iya, iya. Jadi kalau jus menurut mereka bullshit gitu. Iya, benar, benar. Sama, sama. Karena memang alpukat itu, avocado itu kan mereka suka pakainya di toast kan, gitu kan. Iya, Pakai iya. bread, terus avocado di toast gitu Uh-uh. kan. Itu aja udah enak ya. Gua ke Malaya ya Uh-uh. memang pakai instan tomat, jadi kayak salad. Iya, Dan kan enak kan ya. kalau di Indonesia itu kan pakai susu, kental manis, pakai Uh-uh. bener-bener Jus di jus. gitu. Dan itu emang di Australia juga sama gitu, orang pada gitu, lu makan begitu, apalagi gue juga emang aneh sih, unik banget kita. Iya, cuman Indonesia kayaknya ya yang ada jus alpukat gitu. Terus ini makanan Perancis yang supnya itu sup bawang apa, brown onion soup, Em, onion soup. mungkin yang dimaksud itu kayak ini ya, Apa ya, gue nggak tahu potofu namanya ya. apa. Hah? Potofu ya. Itu makanan musim winter, ada pakai daun Iya, sup iya, sama onion juga di iya, dalamnya, iya, tapi iya, ada carrot, ada beef juga di dalamnya. kenapa Gitu. dia? Oh, pengen diajak main itu. Maaf, maaf. Kan, Rizkia. Rizkia. Oh, aku nggak ngerti, Dia mau kursi ini harus berbaris. Oh, Oke. oke. Kursinya harus berbaris rapi, tapi itu kursi itu kursinya kan emang ada apa lekukan di belakangnya, lekukan gitu, jadi kursinya itu nggak bisa rapet satu sama lain, tapi dia nangis karena kursinya maunya harus rapet gitu. Bener. Nggak ngerti. Lucunya Aku nggak ya. ngerti lagi seperti itu. Ya Aduh. ampun, Rambu. Tapi nama kamu tuh unik loh, Rambu. Rambu itu artinya apa sih? Gue lupa waktu itu. Ah ya, Rambu itu artinya perempuan atau putri atau anak perempuan gitu. Jadi Oh, di Sumba di daerah aku yang cewek pakai nama Rambu di depannya, yang cowok pakainya Umbu gitu. oh, jadi nama kamu mungkin Rambu Angelita apa gitu kan? Ya, nama aku Rambu Angelita ada Indah Geda Elizabeth Kapita. Amin. Panjang kali itu nama. Gue sampai lupa, gue gak tahu, gak hafal. Itu dah makanya beruntungnya aku orang Kristen kan. Bayangin aja kalau ada yang mau icap kabul pakai nama aku disebut sepanjang itu Binti, nama bapak aku satu napas. Kasihan orang. Bener. Kasihan nanti. Jadi Rambu sama Umbu itu memang ada kasta-kastanya atau enggak? Kalau Iya, yang pakai nama Rambu sama Umbu itu dari kaum, maksudnya kita maksudnya ya ada kastanya gitu loh. Jadi nggak sembarang orang pakai Rambu sama Umbu juga, karena di Sumba I itu see. ada juga kaum Atta. Kaum Atta itu maksudnya kaum bawah. Nah, mereka tuh orang kerja lah kalau kita mau bilang lah ya. Dan mereka itu nggak boleh pakai nama Rambu atau Umbu di depannya. Terus kayak misalkan contoh mau kasih nama. Kalau kita mau bilang ambulans. Ambulans itu nama Ambu itu kan mirip kayak Rambu. Iya. Jadi nggak bisa dipakai. Kalau mau bilang nama Bulan, kalau misalkan anaknya lahir di ambulans ya. Iya. Mau ngambil nama bulan itu kan adanya di atas langit. Nah, orang yang dari kaum Atta itu nggak boleh pakai nama bulan. Oh. Jadi paling namanya Ance. Karena netral. Ada aja. Seriusan? Iya, seriusan. Ya ampun. Itu sih diskriminatif banget ya. Sebenarnya aku juga menentang itu, tapi ya gimana ya, di Indonesia ini kan masih yang namanya
hukum adat tuh masih Bener. keras ya. Iya, kita harus hormat Kita juga nggak sih. bisa masuk terus kita bilang apa ya? Misalkan kita ya kaum baru lah, istilahnya kita nih masih anak-anak gitu. Kalau aku di tempat aku ya, nggak bisa langsung yang kayak ini tuh gini gitu. Itu bakalan anak kecil tahu apa. Bener. Karena gue belum pernah ke Nusa Tenggara Timur juga gitu kan. Mungkin kamu bisa share Nusa Tenggara Timur tuh tempatnya seperti apa sih, orang-orangnya Iya. gimana sih? Karena menurut aku Indonesia Timur sama Indonesia Barat, Jakarta Indonesia Barat juga. Iya iyalah, Jakarta pula di Pulau Jawa. Kadang-kadang kadang-kadang pengetahuan aku tuh kurang. Apa namanya jauh gitu kulturnya, apa ya, tingkat pendidikannya juga. Kalau di NTT itu kan masih susah ya, ada beberapa tempat yang bahkan nggak ada guru, terus anak-anak tuh masih belum bisa pakai seragam, belum punya sepatu, maksudnya masih tumpang tindih lah gitu. Betul. Pemerataan edukasi dan lain-lain. Jadi untuk kalau kayak budaya yang kayak begitu tuh kayak di tempat aku juga kan masih dianggap normal sama orang-orang, walaupun mungkin kita yang udah berpikiran terbuka, kita udah keluar dan kita udah melihat kehidupan di tempat lain tuh, menurut kita itu salah satu hal yang sebenarnya udah saatnya harus berakhir gitu loh. Oke. Iya bener sih. Nah, waktu kamu dapetin bule itu respon keluarga kayak gimana? Kalau keluarga inti sebenarnya biasa, karena kan tante aku 2 orang tuh ada juga yang udah nikah sama orang Australia, satunya ada di Canberra, satunya ada di Sydney. Oh gitu. Kasih tahu. Siapa tahu kita bisa berjumpa gitu kan? Iya, tante aku ada 2 orang yang sebelumnya udah nikah sama orang sana. Jadi di keluarga aku sebenarnya itu maksudnya udah nggak baru gitu loh. Tapi kalau yang keluarga di kampung kan ya masih juga ada sih yang wah gitu. Walaupun menurut aku biasa aja kali. Tapi memang nggak ada yang terlalu signifikan ya kamu nikah sama bule, karena memang ada juga anggota keluarga yang nikah sama bule gitu kan. Iya, gitu. Masih oke. Dan emang sih rata-rata di keluarga aku kan emang kalau bahasa Inggris, maksudnya kita udah dari kecil sama opa oma, bahasa Indonesianya apa? Kakek nenek. Iya. udah sering dilatih, soalnya kan opa buyut aku juga kan pernah tinggal lama di Belanda kan ya, dia diangkat anak. Bahkan di Belanda itu banyak mahasiswa yang balik lagi ke Sumba untuk nyari tahu soal opa aku, untuk ditulis ke tesis dan lain-lain gitu, karena ada sejarahnya opa aku kalau di Belanda. Terus opa aku yang satunya juga sekolahnya di sana, jadi emang kalau di keluarga aku udah banyak banget yang kayak kalau untuk sama bule atau bicara bahasa asing kayak udah hal yang normal gitu. Tapi ya emang sih ada dari teman-teman aku, dari keluarga di kampung, tempat aku kerja dulu di kampung, kayak kan dulu aku sempat jadi guru di kampung. Itu kayaknya orang kayak wow gitu, kamu sama bule, wah finally guru bahasa Inggris kita nikahnya sama bule juga. Jadi bahasa Inggrisnya kepake gitu. Apaan? Nggak kepake bahasa Inggris aku. Padahal belajar lagi bahasa Prancis gitu ya. Itu dah. Aduh. Wah, seru banget. Itu si Ethan lagi ngapain lagi? Kayaknya aku harus kasih dia makan deh sekarang. Iya. Iya. Yang penting kamu take care, hati-hati, jagain anak yang sehat. Terima kasih banyak udah mau ngobrol dan sharing ini, oke? Iya. Yaudah, makasih ya. Makasih sis, makasih.